Perkenalkan, nama saya Tesya Dubri, NIM 2021 dan 2022, Prodi S1 Teknik Pertambangan. Baik, saya akan jurnal dan juga membahas perbedaan pada kedua jurnal pada bagian kedua. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Kestabilan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika RMR Site D25, lokasi 3 PT Dasar, Sarana Arang Sejati Parambana, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Dan judul jurnal kedua yaitu Evaluasi Faktor Keamanan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah dengan metode analisis deterbasik pada perangkat lunak Cross Support 3.0 pada main haulage level L500. Perbedaan isi jurnal bagian pendahuluan. Untuk jurnal yang pertama yaitu kegiatan penambangan pada tambang bawah tanah itu memiliki resiko yang sangat tinggi bagi para pekerja tambang, sehingga sangat diperlukan suatu penanganan yang hati-hati dengan pengerjaannya. PT Dasar Sarana Arang Sejati berada di Parambana, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Lokasi penambangan tersebut berada pada formasi ombilin, terdiri dari lempung, gampingan, napal berlapis, tipis dan mengandung fosil, dan ditemukan adanya pada penambangan ini ditemukan adanya penyangga yang patah pada titik 334 m dari sudut lubang bukaan pada kap dan pada tiang penyangga lubang bukaan titik 313 m dari mulut lubang bukaan. Dalam menyangga massa batuan pada terowongan penyangga yang digunakan oleh perusahaan adalah penyangga kayu dengan bentuk preset. Yang kedua yaitu tambang bawah ini merupakan kegiatan yang kompleks, terutama terkait dengan pembuatan batuan yang dibongkar untuk pembuatan terowongan. Besarnya tingkat kestabilan lubang bukaan dipengaruhi oleh kondisi batuan. Kondisi batuan pada lubang bukaan umumnya berkaitan dengan sifat mekanik massa batuan serta struktur geologinya berupa kekar, lipatan, sesar atau patahan yang mengakibatkan tingginya displacemen massa batuan. Displacemen massa batuan ini adalah pemicu utama terjadinya ambrukan pada suatu lubang bukaan. Berdasarkan studi terhadap kondisi batuan dengan menggunakan analisis empirik, prognostik system, sehingga lubang bukaan pada lokasi penelitian ini tetap aktif. Halo guys, kembali lagi bersama saya Giri Sebastian Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan lebih tepatnya yaitu menyebutkan perbedaan dan persamaan dari kedua jurnal. Di sini saya mendapat bagian hasil dan pembahasan ya guys. Di sini tuh ada dua jurnal. Yang pertama itu judulnya Analisis Kestabilan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika RMR System Site D25 lokasi 3 PT Dasar Sarana Arang Sejati Parambahan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawalunto. Yang kedua itu ada jurnal yang berjudul Evaluasi Faktor Keamanan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah dengan metode analisis deterministik pada perangkat lunak Rock Support 3.0 pada main haulage level L500, itu daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di jurnal yang pertama ini yang analisis kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika ini itu terdapat perbedaan dan persamaan, yang dimana itu ada sifat fisik batuan dan sifat mekanik batuan itu perbedaan. Lalu persamaan itu ada sama-sama menggunakan massa batuan RMR system. Di jurnal ini terdapat nilai RQD memiliki nilai RMR, tetapi di RMR TBT ini dia lebih lengkap
atau banyak. Itu ada klasifikasi RMR, sistem atap, batuan dinding kiri, batuan dinding kanan, dan di sini tuh terdapat berbagai nilai. Maksudnya berbagai nilai itu di sini tuh terdapat nilai-nilai guys. Contohnya tuh kayak dan nilai-nilai F kepada terowongan, ada nilai spa maksimum dan stand up time, ada spa maksimum dan stand up time dinding lubang bukaan, ada spa maksimum dan stand up atap, dan input data software unweight. Nah itu kayak gini maksudnya guys. Dia sabar. Dia itu nilai-nilai banyak nih guys. Yang ini nilai-nilai semua ini dibanding nanti jurnal yang kedua. Nih itu dia nilai-nilai banyak guys. Baru pun di sini dia menggunakan uji sifat fisik dan mekanika batuan RMR sistem, pembobotan berdasarkan RMR sistem, kestabilan lubang bukan berdasarkan potensi keruntuhan biji, rekomendasi ground support berdasarkan klasifikasi RMR sistem, kondisi penyangga kayu yang digunakan perusahaan, dan faktor keamanan penyangga kayu. Nah, di sini dia menggunakan rumus-rumus, banyak menggunakan rumus-rumus. Di sini juga menggunakan software tips. Baru sekarang kita lanjut ke jurnal kedua. Jurnal kedua ini dia judul itu evaluasi faktor keamanan lubang bukaan tambang bawah tanah dengan metode analisis deterministik. Nah, itu dia menggunakan perangkat lunak Rock Super 306 pada main Howlett level L500. Kalau lihat tadi itu dia menggunakan software tips. Kalau ini ya perangkat lunak Rock Support 3.0 pada main Howlett level L500. Nah, di sini terdapat nilai RMR rata-rata saja, yaitu ada UCS, RKD, spasi bidang diskontinu, kondisi bidang diskontinu. Di sini di jurnal ini hanya menggunakan metode klasifikasi massa batuan RMR dan key system. Nah, baru di sini itu tidak ada rumus. Di sini hanya penjelasan saja. Nah, yang kita lihat di sini dia penjelasan sama ini nilai rata-rata. Jadi dia rumus-rumus nggak ada guys. Dia cuma kayak penjelasan aja di jurnal ini ya. Nah cuma penjelasan aja, dia nggak beda main tadi, dia banyak tabel-tabel toh. Nah, di sini tuh menggunakan massa batuan RMR sistem juga, dia sama-sama jurnal yang kedua yang pertama tadi. Dan di sini juga memiliki nilai RMR juga, tapi dia nggak banyak. Baru di sini pun dia jurnalnya nggak terlalu banyak juga ya guys ya. Ini penjelasannya juga mungkin hanya di sini sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan ya guys ya. Di sini saya cuma menjelaskan apa yang saya dapat dari kedua jurnal ini, perbedaan dan persamaan. Semoga saya lebih baik lagi penjelasannya nanti ke depannya. Oke guys, sampai ketemu lagi nanti di video yang lain. Terima kasih. Dadah. Halo, saya akan melanjutkan tentang Rock Quality Design. Pada tahun 1989, DU Dere memperkenalkan Rock Quality Design sebagai sebuah petunjuk untuk memperkirakan kualitas dari massa batuan secara kuantitatif. RQD penting untuk digunakan dalam pembobotan massa batuan atau Rock Mass Rating RMR dan pembobotan massa lereng atau Slope Mass Rating atau SMR. RQD juga didefinisikan sebagai persentase dari bagian inti yang utuh dengan panjang lengan dari 100 mm terhadap total kedalaman lubang bor. Sedangkan Price S. de Hudson 1976 memberikan hubungan antara nilai RQD dengan jarak yang ada di dalam massa batuan atau joint spacing atau GS. Perhitungan RQD juga bisa dapat dilihat dari perhitungan langsung dari singkapan batuan yang mengalami retakan-retakan baik lapisan maupun kekar atau sesar. Nah, kita juga mempunyai persamaan yang sebagai berikut. RQD sama dengan 100 E
100 pangkat E minus 0,1 lambda atau dalam kurung 0,1 lambda ditambah 1. Nah, di sini lambda adalah rasio antara jumlah kekar dengan panjang scanline atau kekar per meter. Nah, mungkin itu sekian dari saya tentang penjelasan tentang RQD. Semoga dadah. Oke guys, balik lagi sama gua. Kenalin gua Dani Kristianto, dan di sini gua bakalan ngelanjutin apa yang udah disampaikan sama teman-teman gua di awal tadi. Jadi kita itu dikasih 3 jurnal tentang tambang bawah tanah. Terus kita disuruh cari perbedaannya lah. Kita nyari perbedaannya, mana yang lebih lengkap. Ya pokoknya kayak gitulah. Dan seperti yang udah teman-teman gue sampein di awal, dari pendahuluannya, dari tinjauan umumnya, kemudian dari pembahasannya, itu bakalan gue lanjutin. Dan bagian gue sekarang itu di teknik pengumpulan data dengan analisis datanya. Jadi jurnal yang jadikan patokan, yang gue jadiin patokan itu jurnal skripsi. Dan jurnal yang berikut itu jurnal pertama gue sebut jurnal 1, dan jurnal yang berikutnya itu gue sebut dengan jurnal kedua. Jadi di jurnal pertama itu memiliki kelebihan yang lebih unggul daripada jurnal kedua. Kenapa gue bilang gitu? Karena ketika kita berpatokan sama jurnal yang pertama yang skripsi itu, jurnal pertama itu lebih memiliki banyak informasi atau data-data yang tidak ada di jurnal kedua gitu. Contohnya di data yang di jurnal pertama itu informasinya lebih lengkap, terus dia ada data-datanya yang berhubungan langsung dengan geometri lubang bukaan, terus juga dia ada data yang berhubungan dengan struktur geologi, terus dia juga ada data-data yang berhubungan tentang sampel gitu. Jadi di situ dia lebih lengkap, sedangkan di jurnal yang kedua itu dia kurang. Kemudian di jurnal yang pertama itu juga dia membahas tentang teknik pengumpulan data dan analisis data itu ada beberapa. Jadi ada RMR, ada key system, kemudian ada melalui sifat fisik dan mekanik. Jadi diuji sifat fisik dan sifat mekaniknya. Tapi untuk di jurnal kedua itu dia hanya menggunakan satu metode, yaitu key system saja. Jadi ketika kita compare dengan skripsi itu menurut pandangan saya jurnal yang pertama itu lebih lengkap daripada jurnal yang kedua. Itu dari segi pengumpulan data dan analisisnya. Nanti bakalan dilanjutkan lagi sama teman gua. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Juan SP Wakwan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer. 1. Data yang berhubungan langsung dengan geometri lubang bukaan seperti A. Dimensi lubang bukaan aktual lapangan, bentuk, panjang, lebar, dan tinggi. B. Kedalaman penggalian, jarak lokasi penelitian dari mulut penambangan, kemiringan lantai, dan arah penggalian. 2. Data yang berhubungan dengan struktur geologi lubang bukaan seperti 1. Strike dan dip lapisan batubara. 2. Jenis batuan pembatas lapisan batubara. 3. Data kondisi diskontinuitas kekar seperti kekar meliputi A. Dip dan dip direction kekar diukur menggunakan kompas geologi. B. Persistent data separation kekar diukur menggunakan meteran. C. Kekasaran pengisi, pelapukan, dan kondisi air tanah diamati langsung secara pengamatan mikroskopi. C. Sampel batuan untuk mengetahui sifat fisik dan mekaniknya, di mana pengujian sifat fisik dilakukan untuk menentukan berat isi dari batuan, sementara pengujian sifat mekanik untuk mengetahui besarnya, nilai is dan kuat tekan batuan. D. Uji sifat fisik kayu penyangga yang digunakan mengukur berat jenis penyangga dilakukan dengan mengukur volume sampel dan berat natural sampel untuk mendapatkan berat jenis kayu penyangga kayu. Yang kedua adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari studi literatur maupun informasi yang ada di perusahaan. Adapun data tersebut meliputi 1. Izin usaha pertambangan. 2. Data geologi lokasi penambangan. 3. Litologi perlapisan batubara.
4. Data kualitas batubara. 5. Layout penambangan site D25, lokasi 3.